Bab 2255. Itu orang edan. Master Caplang telah membuat masalah lagi dan lagi sejak dia pergi. Bocah-bocah tua itu mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan orang, tetapi ketika dia menyelamatkan orang, dia bisa membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dia tidak mengambil kehidupan orang lain sebagai hidupnya. Seorang master level ini tidak dapat ditangani oleh orang biasa. Mereka bertarung satu lawan satu. Di sini hanya dia dan bocah-bocah tua yang bisa melakukannya. Orang lain bunuh diri satu lawan satu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Butler Zuko berkata, saya telah mengambil semua informasi pengawasan lokal, tetapi tidak ada yang ditemukan. Kedua orang itu hilang dan keberadaan mereka tidak diketahui. Bayangan hitam, bayangan putih, hilang. Mereka kecepatannya terlalu cepat bagi orang biasa untuk menangkap mereka sama sekali. Peralatanmu tidak berfungsi. Di belakangnya, suara bocah tua itu datang. Dia melirik Grey Z. Bayangan gelap itu, yang disebut angin hitam, pandai membunuh, dan tidak ada yang perlu dipedulikan, tapi bayangan putih itu. Dia berhenti. Dia benar-benar gila. Grey Z sedikit mengernyit, tampaknya ada masalah ketika bocah-bocah tua menyebut orang gila itu. Dia harus mati. Bocah-bocah tua itu tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu. Temukan cara dan bunuh dia. Dia berbahaya. Grey Z bertanya. Tentu saja berbahaya. Seseorang yang hidup dengan darah, apakah Anda mengatakan bahwa itu tidak berbahaya? Bocah-bocah tua itu memutar matanya. Jika Anda tidak membunuhnya, dia akan membunuh banyak orang. Ekspresi Grey Z berubah. Orang ini hidup dengan darah. Siapa dia? Dia berlatih ilmu aneh. Tubuhnya sangat dingin, jadi dia harus meminum darah manusia dan menyerap esensinya untuk hidup. Dia adalah benalu dan dia harus mati. Penilaian bocah tua terhadap seseorang sangat sederhana. Apakah dia bisa hidup atau mati, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia menyentuh janggutnya dan berkata, orang ini baru saja bangun dan masih sangat lemah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Bagaimana cara membunuhnya? Grey Z bertanya. Sederhana, kata bocah-bocah tua itu. Tusuk saja jantungnya atau patahkan lehernya. Grey Z terdiam, bukankah ini omong kosong? Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang orang gila ini. Dia bahkan tidak tahu apa kekuatan orang gila itu dan apa kelemahannya. Itu bukan pilihan yang baik untuk memulai dengan gegabah. Jangan lihat aku. Bocah-bocah tua itu melihat Grey Z menoleh dan melambaikan tangannya secara langsung, tidak memberi Grey Z kesempatan untuk berbicara. Aku tidak kemana-mana sekarang, aku ingin menemanimu muridku dan melindunginya. Aku tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain. Dia ingin tinggal bersama muridnya sekarang, dan bahkan tidak ingin ada yang menyakiti muridnya. Adapun hidup atau mati orang luar, dia tidak pernah mempedulikannya. Oh, ya, kelemahannya. Bocah tua itu menepuk kepalanya. Aku memikirkannya, aku mengingatnya, orang ini memiliki kelemahan, dan kelemahan yang sangat fatal. Grey Z menunggunya untuk berkata, tetapi setelah bocah nakal berpikir untuk waktu yang lama, dia tidak mengingatnya, dan berkata dengan tidak sabar. Saya tidak dapat mengingatnya, Anda dapat cari cara untuk mengetahuinya sendiri. Grey Z tidak bisa berkata-kata, memori dari bocah tua nakal selalu baik dan buruk, dan selalu memiliki segalanya ketika kritis. Di mana saya bisa menemukannya? Jangan khawatir, orang ini bukan orang yang suka perdamaian. Sulit bagi Anda untuk tidak menemukannya meski Anda sendiri tidak mau. Kemudian, menatap Grey Z,
wajahnya tiba-tiba serius lagi. Bajingan itu sekarang seperti membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Orang-orang ini tidur ini memiliki tujuan yang sama, untuk menemukan kolam umur panjang. Tidak diragukan lagi, orang yang dapat memikirkan cara untuk tertidur dan menunggu kesempatan adalah para master top di zaman itu, menunggu kesempatan terbaik untuk menemukan kolam umur panjang untuk mendapatkan umur panjang. Tak satu pun dari mereka adalah master kecil. Jika sudah dibangunkan olehnya, maka aku tidak bisa menjamin bahwa semua orang ini akan mematuhi aturan dunia ini. Bab 2256. Bunuh dia. Bocah-bocah tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, ada beberapa orang di zaman kami yang semuanya bajingan. Karena itu, begitu mereka terbangun, mereka hanya bisa dibunuh, atau mereka tidak boleh diberi kesempatan untuk bangun. Dia tidak bisa menahannya, dan tertawa. Wah, kataku, bajingan itu ingin menyeretmu ke dalam air dan pergi ke kolam umur panjang bersama. Dia pasti tidak akan melakukan apa-apa. Cepat atau lambat kamu akan tetap terlibat. Grey Z tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mengerti mengapa Master Caplang menginginkan dirinya bergabung, dan sekarang tampaknya untuk menemukan kolam umur panjang, dia khawatir dirinya harus berpartisipasi di dalamnya. Buku tinju super. Ini pasti alasannya. Sekarang orang yang telah mempelajari buku tinju hanya dirinya sendiri, dan peta pada buku tinju menunjuk ke dimensi ruang yang berbeda, dan hanya dirinya sendiri yang dapat menemukannya. Master Caplang membutuhkan seseorang yang memimpin pencarian itu. Jika aku tidak setuju, dia akan selalu memaksaku untuk bergabung, kecuali aku membunuhnya. Grey Z menyipitkan matanya, dan aura pembunuh yang kuat muncul di matanya. Dia tidak ingin terlibat banyak dalam hal benar dan salah ini, dia hanya ingin tinggal bersama keluarganya dan menjauh dari gangguan. Kamu tidak boleh membunuhnya. Bocah-bocah tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bahkan meski itu hanya dia, sangat sulit untuk membunuhnya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah fakta. Apalagi, sebenarnya, dia masih tidak bisa mati. Begitu dia mati, itu akan memiliki dampak yang lebih besar pada dunia. Oleh karena itu, ini adalah kepusingan terbesar. Kata-kata bocah-bocah tua itu membuat Grey Z sedikit bingung. Tidak bisakah Master Caplang mati? Bagaimana dia memiliki pengaruh besar di dunia ini? Jika dia memiliki pengaruh seperti itu, bagaimana dia bisa berani menjadi tidak bermoral? Tampaknya keraguan Grey Z dapat dilihat, tetapi bocah-bocah tua itu tidak banyak menjelaskan. Oke, bajingan itu tidak bisa dibunuh untuk saat ini, tapi angin hitam dan orang gila itu, kamu bunuh saja mereka. Sampah semacam ini, aku juga ingin membunuh mereka. Bocah-bocah tua itu melambaikan tangannya. Juga, sekelompok orang bawahanmu, jangan sia-siakan, kirim padaku. Aku punya cara untuk membuat mereka berguna. Setelah berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sepertinya mendengar murid kecilnya itu berguling, dan dia buru-buru berlari lagi untuk melihat, kalau dia bangun. Akan menyenangkan untuk membuatnya tertawa. Melihat bocah-bocah tua itu begitu cepat dan menyeramkan, Grey Z ingin bertanya tetapi tidak bisa bertanya. Angin hitam dan orang gila penghisap darah bisa dibunuh, tapi bagaimana caranya? Setidaknya dia harus menemukannya terlebih dahulu. Kamu beritahu Zen dan yang lainnya, dengarkan pengaturan bocah-bocah tua itu. Selain itu, angin hitam dan orang gila penghisap darah, cari info sebanyak mungkin. Perintah Grey Z.
Jika kamu punya berita, biarkan saya tahu sesegera mungkin. Ya. Butler Zuko mengangguk, berbalik dan pergi, dan segera mengatur. Angin hitam dapat dikesampingkan terlebih dahulu, yang paling penting adalah orang gila penghisap darah. Bocah-bocah tua itu mengatakan bahwa ketika orang gila ini bangun, banyak orang yang tidak bersalah akan menderita bencana dan menjadi makanannya. Grey Z tidak menyangka bahwa di era ini, akan ada orang-orang seperti itu. Terbangunnya mereka yang pernah tertidur akan berdampak besar pada dunia. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Mungkin cara terbaik adalah menyingkirkan Master Caplang, tetapi lelaki tua nakal itu berkata bahwa Master Caplang tidak bisa mati, setidaknya tidak untuk saat ini. Dia mengambil napas dalam-dalam, dia tidak pernah mengalami masalah yang begitu sulit seperti ini. Seseorang yang paling pantas untuk mati tidak dapat dibunuh, dan juga sangat sulit untuk dibunuh. Ada apa? Pada waktu bersamaan, sebuah peternakan di Eropa Barat berada di lokasi terpencil. Tidak ada seorang pun di sini. Seorang pria dengan mata biru dan rambut merah, mengenakan pakaian yang baru saja diambilnya, duduk di sofa dengan wajah penuh mabuk. Di sudut mulutnya, masih ada darah yang meluap, memancarkan bau amis yang samar. Sangat nyaman, bau yang familiar, sangat indah. Dia perlahan menutup matanya, menikmati kelezatannya. Di bawah kakinya, ada mayat yang kehabisan darah.